花形登場だよい。Selamat pagi Mina, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dilimpahkan rezekinya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kamu semua subscribe dan like ya, supaya Mina selalu semangat menghadirkan cerita-cerita yang merasuk jiwa. One Piece chapter 1058, chapter berjudul Kaisar Baru. Tentunya judul kali ini sangat merujuk pada Yonko baru yang baru saja dilantik, yaitu Lord Buggy. Jadi di sini kita akan mengetahui mengapa pemerintah dunia menjadikan sebagai seorang Yonko dan seberapa besar pengaruh Buggy ini hingga pergerakannya membahayakan pemerintah dunia. Di dalam chapter kali ini mendapatkan sampul cover dari lanjutan perjalanan tanpa emosi Germa 66. Di sini Caesar Cloud ingin pergi dari Pulau Coklat dan meminta kepada para anak-anak Germa supaya dia ikut serta dibawanya kabur dari sini. Ya Mina, lanjut kita masuk ke pembahasan chapter 1058. Tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Awal chapter dimulai dari kapal bajak laut si topi jerami. Terlihat Nami begitu sangat marah kepada Luffy karena seenaknya sendiri membahayakan anak buahnya. Kita mengetahui di chapter lalu Luffy sendirilah yang menyetir kapal dan langsung pergi dari negeri Wano melalui jalur air terjun. Padahal sebelumnya Nami sudah mengatakan sebaiknya kita pergi melalui pelabuhan Hakumai yang dinilai sangat aman. Namun Luffy tidak mau mendengarkan omongan sang navigator dan beginilah nasib Luffy. Luffy dikurung dalam kurungan ayam dan ditonjokin Nami sampai bonyok dan disisipkan nama seorang Yonko. Ini sangat gokil, sungguh perempuan yang menakutkan. Luffy pun meminta maaf pada Nami, namun Nami sudah terlanjur marah besar. Nami berkata bersikap bodoh itu juga ada batasnya. Lalu Jinbei mencoba menenangkan Nami. Dia berkata, hehehe, yang penting kita semua selamat kan Nami, jadi maafkanlah dia. Jinbei langsung kena semprot Nami. Jinbei menggambarkan kemarahan Nami ini seperti kekuatan Hausokuhaki tingkat tinggi. Lalu Chopper mengingatkan pada Jinbei percuma saja mendekati Nami saat dia marah, dia sangat berbahaya. Lalu Franky mengatakan bahwa dia bangga dengan kapal Thousand Sunny karena jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi, kapalnya tidak apa-apa, hanya satu tiang saja yang patah. Inilah kehebatan Thousand Sunny. Ujuk-ujuk ada burung bangau pembawa surat kabar datang mengabarkan bounty terbaru dari para kru bajak laut topi jerami. Sanji yang merasa riang gembira lari ke arah Robin, namun dia tersandung dan poster-poster buruan mereka bertebaran di atas kapal. Narator berbicara, berikut adalah perubahan jumlah nilai bounty buronan milik Yonko Luffy si topi jerami yang merupakan kapten tertinggi armada besar topi jerami dengan anggota 5.600 pasukan beserta 9 komandan tinggi yang menjadi bawahannya secara langsung. Dokter kapal Chopper, si penggemar permen gulali dengan bounty 1000 berry, sang navigator Nami, si kucing pencuri dengan bounty 366 juta berry, sang musisi Brook, the Soul King dengan bounty 283 juta berry, montir kapal Franky, si manusia besi dengan bounty 294 juta berry, si penembak jitu Kat Usopp dengan bounty 500 juta berry, sang arkeolog Nico Robin si anak iblis dengan bounty 930 juta berry, koki dapur Sanji si kaki hitam dengan bounty 1 miliar 32 juta berry, juru kemudi kapal Jinbei sang ksatria laut dengan bounty 1 miliar 100 juta berry, pendekar pedang Roronoa Zoro sang pemburu bajak laut dengan bounty 1 miliar 111 juta berry, dan yang terakhir sang kapten Monkey D. Luffy si topi jerami dengan bounty 3 miliar berry.
Kita bisa melihat di sini ada yang lucu dari poster buruan Frankie. Wajahnya diganti dengan kepala Tausen Sunny. Sungguh imut sekali, dan Usopp sendiri merasa kaget dengan nilai bounty dari dirinya. Dia berharap jangan naik lagi. Terlihat juga Sanji yang tidak terima nilai bounty-nya disalib oleh Zoro. Sontak keduanya seperti anjing dan kucing selalu berantem. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan sang kapten yang babak belur ditonjoki Nami sambil terkurung dalam kandang ayam. Zoro dan Sanji juga masih terus berantem. Lalu panel berpindah ke Pulau Karaibari. Di sana ada bawahan Buggy masih tidak percaya bahwa sang kapten mampu merekrut dua orang mengerikan seperti Krokodil dan Mihawk. Nah, di sini narator memperkenalkan Buggy sebagai salah satu Yonko. Di sini terlihat Buggy sedang menangis memohon untuk kelangsungan hidupnya. Terlihat juga banyak benjolan di wajahnya karena dipukuli Mihawk dan Krokodil. Sementara itu, Krokodil dan Mihawk sama-sama duduk di atas sofa, di mana tangan Krokodil ini meraih kepala Buggy dan menjambaknya. Krokodil berkata, "Dengar ya badut bodoh, Rosquill adalah organisasi yang aku dirikan dengan sang mata elang. Namun kenapa kau malah seolah-olah menjadi ketuanya?" Buggy pun menangis dan memohon ampun. "Aku benar-benar hanya bisa minta maaf, tolong jangan diambil hati." Mihawk pun menyela, "Kau adalah orang pertama sekaligus terakhir yang bisa mendapatkan gelar Yonko. Hanya dengan terus meminta maaf. Kalau tidak membunuhmu, maka takkan bisa menjadikanmu contoh bagi yang lainnya." Dan di sini juga diperkenalkan bahwa Krokodil dan Mihawk merupakan salah satu mantan Shichibukai. Krokodil juga mengatakan bahwa Maut juga tak bisa menggambarkan perasaannya sekarang ini. Buggy pun terus-terusan meminta ampun. Mihawk mengatakan ini tidak bisa diterima. Lalu ada Galdino yang mengatakan bahwa dirinya tak pernah menjadi bawahan Buggy. Mochi, Kabaji, dan Alvida mengatakan bahwa kapten mereka sudah tamat. Jadi mereka berpikir untuk mengikuti Krokodil sekarang. Kemudian terjadi kilas balik kecil saat angkatan laut mengepung markas dari Mihawk. Saat itu Mihawk sedang berkemas untuk berpindah ke markas baru, namun terlihat Krokodil menelpon Mihawk. Di sini Krokodil berbicara, "Kau sudah tidak memiliki hak istimewamu sebagai Shichibukai." Mihawk menjawabnya, "Apa urusanmu? Saat ini aku sedang sibuk berkemas. Toh markasku juga sedang dikepung angkatan laut." Krokodil melanjutkan, "Kalau begitu datanglah ke rumahku. Ini bukan tawaran yang buruk, bukan? Jika kita menggabungkan reputasi yang kita miliki, maka kita akan mampu membentuk sebuah organisasi yang besar. Lagi pula dulu kau juga memiliki julukan pemburu angkatan laut, kan?" Mihawk menjawab, "Oke, kalau begitu kita juga memiliki nasib yang mirip." Di sini kita juga diperlihatkan kilas balik di mana para angkatan laut mengepung Pulau Karaibari. Di sisi lain, Buggy sedang mempersiapkan rencananya untuk melarikan diri. Lalu bawahan Buggy memberitahukan padanya bahwa ada seorang yang menghancurkan satu persatu kapal milik angkatan laut. Buggy keluar dari ruangan dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Krokodil dan Dashboard menenggelamkan kapal milik angkatan laut. Di sini para bawahan Buggy mengatakan bahwa rumor Krokodil adalah bawahan Buggy adalah benar. Dia berani mempertaruhkan nyawanya demi sang kapten kita Buggy sama. Disinilah Buggy dari lubuk hati yang paling dalam, dia sangat ketakutan. Buggy berkata, "Bagaimana ini? Dia kesini pasti untuk menagih utangku yang besar. Aku sendiri belum punya uang untuk membayar hutang." Dia terlihat menyeramkan daripada angkatan laut. Krokodil pun bertemu dengan Buggy dan mengatakan, "Aku tahu niat busukmu, Buggy. Kau pasti sudah merencanakan untuk melarikan diri, kan?" Buggy pun mencoba menjelaskan semuanya yang berbau dengan uang. Awal mula ekspedisi Buggy berjalan dengan lancar, namun dia memiliki banyak karyawan yang harus diberi makan. Karena itu uangnya habis untuk memberi makan karyawannya. Terlihat Buggy merayu Krokodil dengan lembut. "Bukankah kita adalah teman yang sama-sama melarikan diri dari penjara Impel Down? Iya kan, Kroko?" Kroko menjawab, "Aku justru meminjamkanmu uang karena aku menganggap kau teman. Namun bila kau tidak bisa membayarnya, kau tahu sendiri apa akibatnya. Aku sedang butuh banyak uang untuk membangun sebuah bisnis baru." Sontak Buggy menawarkan dirinya untuk ikut serta dalam bisnis milik Krokodil. Meskipun dia lemah, dia juga punya pamor sebagai mantan anggota Shichibukai. Bahkan dia rela menjadi bawahan Krokodil, dan Buggy pun akan bekerja sama sesuai dengan jumlah hutang yang dia pinjam.
Sekarang kita kembali ke masa sekarang. Krokodil dengan wajah dinginnya menatap Buggy sambil memperlihatkan poster Cross Quill dengan tangan pancingnya. Krokodil berkata, "Omong-omong poster yang sudah disebarkan ini ya, wajahmu terlalu mencolok di sini seakan-akan kau adalah pemimpinnya." Buggy pun menjelaskan, Bukan begitu. Aku sama sekali tidak bermaksud membuatnya seperti itu." Krokodil langsung memasukkan poster tersebut ke mulut Buggy dan berkata, "Memangnya apa lagi tujuanmu kalau bukan karena niat burukmu, badut?" Buggy langsung batuk-batuk dan menerangkannya, "Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Itu karena pegawaiku terlalu menghormatiku. Aku sendiri kaget pertama kali melihat poster tersebut." Kemudian terjadi kilas balik lagi. Ternyata bawahan Buggy lah yang mendesain poster tersebut, dan dengan sekejap poster tersebut sudah tersebar luas di seluruh dunia. Mereka mengatakan bahwa Buggy di tengah akan terlihat keren menurut mereka. Buggy sendiri sangat terkejut akan hal ini. Lalu panel berpindah ke markas besar Angkatan Laut. Salah satu marin mengatakan bahwa orang yang bernama Buggy ini adalah salah satu provokator utama insiden kaburnya para tahanan Impel Down. Dia merupakan mantan anggota dari bajak laut Goldie Roger, dan dia juga tersebut-sebut setara dengan bajak laut Akagami yang notabene adalah seorang Yonko. Sosoknya begitu penting hingga Krokodil turun langsung demi menyelamatkannya. Selain itu, penyadapan komunikasi telah memastikan ada keterkaitan antara Krokodil dan Mihawk. Akibatnya banyak organisasi gelap yang menyuntikkan dananya untuk mereka dengan misi memburu para angkatan laut. Jika dilihat dari rentetan peristiwa yang ditimbulkan di dunia ini, bisa dikatakan Cross Quill adalah organisasi yang sangat membahayakan pemerintah dunia. Dan ada marin lain bertanya soal bounty dari para anggota Cross Quill ini. Krokodil, mantan Shichibukai, pemakan buah iblis tipe Logia. Dia memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dan memiliki jiwa kepemimpinan. Dia memiliki bounty 1.965.000.000 berry. Mihawk, mantan Shichibukai, sekaligus ahli pedang yang disebut-sebut mampu menyaingi Yonko Akagami. Dia adalah pendekar terkuat di dunia. Dia memiliki bounty 3.590.000.000 berry. Dan Buggy, si badut jenius yang latar belakangnya telah disebutkan tadi, dan dia mampu membuat kedua orang ini tunduk padanya. Dia memiliki bounty 3.189.000.000 berry, sama seperti halnya Luffy si topi jerami. Dia juga ditetapkan sebagai Yonko baru, sekaligus sosok berbahaya yang harus diwaspadai oleh pemerintah dunia. Krokodil terlihat ingin menghabisi Buggy. Mihawk sendiri tidak terlalu tertarik menjadi seorang Yonko. Dia ingin hidup tenang. Kemudian mereka berdua ini memanfaatkan Buggy untuk menarik perhatian dunia dan mendapatkan sesuatu sesuai dengan yang mereka inginkan dalam bayang-bayang Yonko Buggy. Buggy pun melangkah keluar bersama Krokodil dan Mihawk berdiri di atas mimbar, lalu menginformasikan informasi penting untuk para bawahan mereka. Buggy berkata, "Dengarkanlah bawahanku, kami telah mendirikan Cross Quill untuk menyambut datangnya era baru. Sekarang akan aku perkenalkan para petinggi kepada kalian." Buggy terlihat menangis. Para bawahan mengira dia menangis haru, namun Buggy menangis karena kehidupannya akan amat kacau. Kemudian panel berpindah ke kerajaan Kamabaka. Para komandan pasukan revolusi telah kembali dengan selamat, namun Sabo belum juga pulang. Koala pun mengkhawatirkannya dan dia juga bersyukur yang lainnya masih baik-baik saja. Yang lain pun mencemaskannya, namun saat pertempuran mereka percaya kepada Sabo. Mereka yakin Sabo akan kembali. Lalu Koala mendekat ke Dragon. Dragon pun berkata, "Sabo pasti baik-baik saja, tapi jika benar dia telah membunuh Raja Kobra, maka aku tidak akan memaafkannya meski dia memiliki alasan yang kuat sekalipun." Dragon pun tiba di depan Kuma dan berbicara, "Kuma, apa sebenarnya yang telah kau lihat di sana?" Kuma pun menjawab, "Baiklah Tuan, di sini kita bisa lihat." Kuma masih merasa jiwanya seorang budak, namun tiba-tiba Den Busi berdering. Bip 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 bip. Kemudian divisi cybercrime Angkatan Laut menyadapnya. Panggilan masuk ke kerajaan Kamabaka. Mereka mengatakan itu mungkin Sabo sang kaisar api. "Cepat, sadap telepon mereka." Koala kemudian mengambil Den Businya dan mengangkatnya. "Assalamualaikum, ini Koala." Sabo pun menjawabnya, "Waalaikumsalam, ini aku, Sabo."
Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Ona ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Terus subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.